Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik sekalian. Kebayang gak sih kalau kamu itu punya pekerjaan yang setiap kali kalau kamu bangun, mau ke kantor, mau masuk ke pekerjaanmu, itu rasanya tuh happy, bahagia banget. Bahkan waktu kamu pulang, kamu itu pengen cepat keesokan hari, cepat melakukan pekerjaanmu lagi. Ya soalnya kamu suka banget sama pekerjaanmu, kamu betah banget kerja di profesi itu. Dan kenyataannya yang ngerasain itu nggak cuma kamu, tapi teman-teman kamu yang satu profesi sama pekerjaan yang kamu lakuin sekarang. Kalau kamu beneran ada di posisi itu, pasti rasanya kan bahagia banget ya. Bahkan mungkin kalau nggak digaji pun, itu kamu tetap loh bisa betah kerja di situ. Jadi kali ini gue bakal bahas soal 10 profesi yang paling bikin orang yang kerja di situ itu betah dan berbahagia. Atau istilahnya ya pekerjaan paling membahagiakan lah. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan buat kamu yang merasa video ini berguna buat kamu, jangan lupa buat like. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-temanmu yang butuh konten macam ini. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kenalan dulu. Nama gue adalah Bagus. Jadi di channel ini gue biasa bahas soal karir, soal pendidikan. Beberapa kali gue juga bahas soal bisnis sampingan dan juga ya psikologi mindset. Jadi buat kamu yang cocok sama konten macam itu, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Oke, daripada kelamaan, kita bahas aja ya langsung. Kira-kira apa sih 10 profesi yang paling membahagiakan dan paling bikin betah buat para pekerja profesi itu? Jadi dari yang pertama itu adalah pekerjaan keagamaan. Itu misalnya ada pastor, ada kiai, ada teolog, ada ulama, ya pekerjaan keagamaan. Jadi pekerjaan keagamaan itu emang pekerjaan yang sulit kalau dibilang pekerjaan, karena itu sebenarnya ya lebih banyak ke pengabdian. Cuman ya kalau kita ngomong orang yang ada di profesi itu termasuk orang-orang yang berbahagia dan betah buat bekerja sebagai pemuka agama itu. Memang sih jadi pemuka agama itu adalah seleksi alam dan gak sembarangan orang bisa jadi pemuka agama. Ya sedikit banyak itu adalah jalan hidup lah ya. Jadi nggak bisa kamu ngelamar buat jadi pemuka agama. Jadinya sangat memuaskan dan membuat orang itu nggak pengen resign kalau udah di situ. Ya sumbernya emang ada banyak hal sih ya. Omonganmu itu dipercaya, dan apalagi kalau di Indonesia di pedalaman itu bahkan titah kiai itu lebih dipercaya dari titah kepala negara kan. Terus yang kedua itu adalah guru TK dan SD. Ini juga untuk jadi guru TK dan SD itu memang panggilan alam ya. Nggak semua orang ingin dan nggak semua orang bisa jadi guru TK dan SD, terutama karena memang nggak terlalu butuh pinter buat ngajar anak TK, anak SD. Cuman kepinterannya itu lain, bukan kepinteran dalam hal akademik, kepinteran buat istilahnya momong. Jadi nggak semua orang memang ada panggilan, nggak semua orang bisa jadi guru TK dan SD. Kebahagiaannya kalau kamu bisa jadi guru TK atau guru SD itu memang beda dibandingin kamu jadi guru SMA atau bahkan jadi dosen. Ya namanya juga kerja bareng sama anak kecil, terus melihat mereka tumbuh dewasa. SD kan 6 tahun ya, jadi kerasa banget. Dan nanti setelah tua mereka nanti kerja, bahkan mereka bisa ngelihat lulusan mereka dari SD itu bisa tumbuh lebih sukses daripada gurunya. Biarpun emang kalau kita ngomong penghasilan atau penghidupannya nggak bagus banget, tapi jadi guru TK dan SD itu memang pekerjaan yang membahagiakan dan membuat orang yang kerja jadi guru TK dan SD itu betah. Terus di pekerjaan yang ketiga ada dokter spesialis. Kalau kalian ada yang ngomong dokter umum itu udah cukup membahagiakan, kenapa harus spesialis? Ya sebenarnya ada benernya ada salahnya, karena emang dokter itu adalah kasta tertinggi di bidang medik atau kesehatan, tapi dia kasta terbawah di bidang kedokteran. Jadi kalau kita ngomong dokter itu ya kalau mau sukses mau bahagia minimal harus spesialis SP1. Spesialis yang dimaksud di sini itu ada banyak sebenarnya, cuman saya sebutin aja. Yang pertama itu adalah bedah, ya jelas karena mereka bisa merubah nasib orang dengan tindakan operatif. Terus yang kedua ada anestesi, ini temennya bedah, dia bekerja juga di bidang operatif dengan memberikan obat bius atau anestesi. Terus ada lagi dokter onkologi radiologi, itu kerjaannya ngelakuin terapi radiologi atau radioterapi yang memang pekerjaannya itu nyembuhin orang dari kanker. Terus ada psikiatri, ini adalah dokter spesialis kejiwaan yang kerjaannya itu mengobati orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Jadi memang merasakan perkembangannya dari yang gila menjadi sehat. Itu adalah para dokter SPKJ atau psikiatri ini. Terus yang terakhir
terakhir ada dokter anak. Jadi dokter anak ini memang fokusnya adalah mengobati anak-anak, anak kecil, anak di bawah 17 tahun. Dan kita tahu anak itu adalah masa depan kita. Jadi kalau para dokter anak ini merasakan kenikmatan, kebahagiaan menyembuhkan masa depan kita ini. Ya memang kalau kita ngomong dokter spesialis itu prosesnya sangat panjang, sangat melelahkan. Bahkan dokter spesialis itu prosesnya lebih melelahkan ketimbang kamu jadi dokter umum. Tapi intinya memang ada bayaran yang diterima ketika orang itu sudah melalui proses yang panjang, terutama di sisi kedokteran ini. Dan pekerjaan mereka juga membahagiakan karena mereka melihat orang yang sakit menjadi sembuh, apalagi yang melakukan tindakan operatif yang harusnya nggak bisa diselamatkan jadi selamat. Terus yang keempat ada konselor dan terapis. Jadi konselor ini biasanya ditemui di sekolahan ya, paling banyak ya di bimbingan konseling. Untuk jadi konselor atau jadi terapis itu memang pekerjaan yang sangat membahagiakan karena ya mereka ini kan menyelesaikan permasalahan manusia ya, nggak cuma di sekolahan. Kalau misalnya kamu punya permasalahan kejiwaan, kamu juga bisa konseling atau bahkan terapi. Untuk jadi konselor dan terapis ini enaknya itu ya nggak mempunyai kewajiban punya satu gelar kesarjanaan tertentu ya. Jadi nggak harus kamu jadi psikolog untuk jadi konselor atau terapis. Dan pekerjaannya tentu aja ya membahagiakan. Ya wajar banget lah kalau orang biasa melihat atau bahkan biasa menyembuhkan orang yang punya permasalahan, termasuk ke profesi yang sangat membahagiakan dan membuat para pekerja di profesi ini tuh ya jadi betah. Terus yang keenam ada tata usaha sekolahan. Ya tata usaha sekolah itu kan kerjaannya kan sebenarnya nggak berat ya, tapi mereka bekerja tuh bareng sama anak-anak. Mungkin kalau dari kebahagiaan nggak setinggi guru TK atau SD, tapi intinya mereka tetap kerja itu ya bareng lingkungan anak-anak dan mendapat kebahagiaan yang juga diserap sama guru-guru TK sama SD. Mereka emang kerjanya tata usaha, tapi mereka ya nggak banyak tekanan karena emang pekerjaan mereka ya lingkungannya emang lingkungan yang santai. Terus yang keenam ada psikolog. Psikolog ini udah gue sebutin dikit ya di psikiatri. Jadi psikolog ini memang dia fokusnya tuh di manusianya dan melakukan penyembuhan itu tidak dengan obat. Jadi bedanya juga kalau psikolog itu nggak cuma buat orang yang punya gangguan kejiwaan. Jadi lebih luas lagi ketimbang psikiatri. Tapi psikiatri itu dokter, kalau psikolog bukan dokter. Ya sekali lagi ini profesi juga urusannya adalah menyembuhkan orang yang sakit dan kerjanya juga lebih banyaknya ngomong, bicara, memberi saran. Dan itu memang kelihatan banget jadi ciri-ciri pekerjaan yang sangat membahagiakan dan membuat orang yang ada di profesi itu betah kerja di situ. Terus yang ketujuh ada musisi dan komposer. Iya memang musisi dan komposer itu termasuk pekerjaan yang gemerlap dan susah banget buat dicapai. Istilahnya kamu mau kuliah sampai S3 musik juga belum tentu kamu bisa jadi musisi yang handal. Ya ini memang jadi alasan kenapa musisi dan komposer itu bahkan yang tidak sukses sekalipun itu berbahagia. Yang nggak sukses kan masalah uang ya, tapi intinya dari pekerjaan mereka itu sangat merasa teraktualisasi, berkarya, dan menikmati kerja jadi musisi dan komposer. Kerjaannya mengeksplor kreativitas mereka, dan itu ya udah ciri-ciri banget dari pekerjaan-pekerjaan yang memang membahagiakan dan membuat orang yang kerja di situ betah kerja di situ. Terus di pekerjaan ke-8 ada pemadam kebakaran. Jadi kalau kita ngomong pemadam kebakaran tuh ya bener-bener murni penyelamat. Nggak ada gosip-gosip atau julukan-julukan yang sumbang kayak yang di instansi lain. Jadi pemadam kebakaran ini benar-benar dia ini murni menyelamatkan, dan kalau ada insiden kebakaran mereka datang, mereka menyelamatkan nyawa dan hanya dibayar dengan terima kasih dan juga gaji mereka tentu aja. Tapi pemadam kebakaran ini memang jadi salah satu pekerjaan yang sangat membetahkan, sangat membahagiakan ya. Kenapa? Karena mereka bekerja itu bertaburkan penghargaan, bertaburkan rasa terima kasih, rasa syukur. Udah wajar banget kalau pemadam kebakaran ini termasuk pekerjaan yang sangat membahagiakan dan membuat betah kan. Terus ke-9 itu ada instruktur fitness. Instruktur fitness, kalau kamu lihat di Instagram sekarang udah mulai banyak selebgram fitness ya. Tapi intinya nggak harus jadi selebgram. Kalau kamu kerja di pusat kebugaran, kamu jadi instruktur fitness, kamu itu ya sebenarnya juga sama aja menyembuhkan orang-orang yang belumnya itu sakit, unfit menjadi fit. Jadi itu ya sebenarnya rasa kebahagiaan yang didapat itu mirip-mirip sama menjadi seorang konselor atau bahkan dokter. Apalagi rasanya itu kan dapatkannya cukup lama dan juga jadi teman. Rata-rata kan instruktur fitness itu kan kliennya nggak sebanyak kalau kamu jadi dokter ya. Bisa klien tiap hari datang. Kalau instruktur fitness tuh malah ada bonding di situ. Kamu ngelihat seberapa membaiknya klienmu. Kamu jadi instruktur tuh kamu bisa ngelihat perkembangannya sedikit demi sedikit. Jadi jelas banget kan ciri-ciri melihat pertumbuhan atau penyembuhan itu kan jadi salah satu ciri-ciri pekerjaan yang sangat membahagiakan
membahagiakan dan bikin orang betah kerja di situ. Terus yang terakhir ada dokter gigi. Dokter gigi ini bisa dibilang memang pekerjaan yang tidak segengsi dokter umum ya. Kalau kita ngomong dokter umum sama dokter gigi itu bahkan kalau secara umum tuh lebih enak dari dokter gigi, karena ada pekerjaan regulernya atau yang non operatif atau yang non opname itu lebih enak jadi dokter gigi, karena ya memang pengobatannya cepat, terus kamu langsung lihat hasilnya seperti apa. Dan dokter gigi ini memang profesi yang medis, penyembuhan, pengobatan itu ya merasakan kenikmatan yang sama kayak para psikolog, terapis. Para dokter gigi ini juga merasakan hal yang sama yang profesi medikal lain itu rasakan. Jadi udah jelas juga kalau dokter gigi ini jadi profesi yang membahagiakan dan juga bikin betah buat para pelaku profesi ini. Oke, kurang lebih itu ya list dari gua. Kalau emang ada pertanyaan jangan lupa buat tanya aja di komentar. Kalau kamu suka video ini, klik like di video ini. Kalau nggak suka ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat share ke teman kamu. Jangan lupa subscribe buat mendapatkan konten menarik seperti ini selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.